dari kelompok 4 ingin menjelaskan bab 4 terdiri dari saya Resturika Maulia, saya Kuata, saya Tika Fadiola, saya Puspayo Kasia, saya Ovidia Tunisa. Pernikahan menurut ajaran Islam. Menikah merupakan fitrah manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah artinya melakukan suatu akad atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga yang bahagia, dan ditandai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Artinya, di antara tanda-tandanya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tertekan kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia dan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. 1. Hukum pernikahan. Mulanya menikah hukumnya mubah. Hukum pernikahan bisa berubah sesuai keadaan seseorang. Dilihat dari motif terjadinya pernikahan. Maka dalam Islam ada 5 hukum nikah, yaitu sebagai berikut. A. Jazi mubah. Inilah hukum asal pernikahan. Bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan, itu tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-apa kepada siapapun. B. Wajib bagi mereka yang keinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Apabila tidak segera menikah, mereka dikhawatirkan terlibat zina. C. Haram bagi mereka yang mempunyai niat buruk dalam pernikahannya. D. Sunnah bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk membiayai keluarga mengurusi rumah tangga. E. Makruh bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. Apabila menikah dikhawatirkan mereka akan lalai dalam menunaikan kewajibannya. 2. Pernikahan yang tidak sah. Menurut syariat Islam ada beberapa macam pernikahan yang tidak sah. Pernikahan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, nikah mut'ah, yaitu pernikahan yang diniatkan dan diakadkan untuk sementara waktu saja dalam arti masa berlakunya terbatas. Yang kedua, nikah syikrah, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan persyaratan tanpa barter, tanpa memberikan mahar. Yang ketiga, nikah muhal adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang tidak ditalak bain, dengan bermaksud pernikahan tersebut membuka jalan bagi mantan suami atau pertama untuk menikah kembali dengan mantan istrinya setelah cerai dan habis masa iddah. Yang ketiga, rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan sehingga pernikahan dikatakan syah menurut syariat. Yang pertama, rukun nikah calon suami, syaratnya beragama Islam. Yang kedua, atas kemauan sendiri. Nomor 2, calon istri. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, bukan muhrim calon suami. Yang ketiga, wali nikah. Syaratnya yang pertama laki-laki, kedua balik dan berakal sehat. Yang keempat, saksi nikah. Yang pertama beragama Islam, yang kedua dewasa atau balik. Yang kelima, ijab qabul. Yang pertama, syikat akad ijab qabul yang diucapkan dalam pernikahan harus memenuhi syarat. Yang pertama ijab, yang kedua qabul. Hak dan kewajiban suami istri.
Yang pertama, kewajiban suami. Yang pertama, memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal serta nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, menjadi pimpinan dan memberikan perlindungan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan sejahtera. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan bimbingan kepada istri dan anaknya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban istri. Kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami. Yang pertama, berbakti secara lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan oleh agama. Yang kedua, mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari. Yang ketiga, menjaga dan memelihara kehormatan diri keluarga suami, harta benda suami terutama bila suami tidak di rumah. Dan yang keempat, sesuai dengan kemampuannya serta membantu tugas dalam menciptakan keluarga yang bertakwa. Putusnya pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sakral dan suci. Meskipun demikian, ada katanya pernikahan tersebut terpaksa putus. Suatu pernikahan dapat putus akibat beberapa sebab sebagai berikut, yaitu yang pertama, meninggal dunia. Suatu pernikahan dapat putus disebabkan salah satu pihak meninggal dunia baik dari pihak suami maupun pihak istri. Yang kedua, ada perceraian. Selain karena sebab meninggal dunia, ikatan pernikahan dapat putus akibat perceraian. Perceraian disebabkan beberapa hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada talak, yaitu putusnya pernikahan yang telah dijalin oleh suami istri. Yang kedua, ada khulu atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan suami dengan cara istrinya membayar ganti rugi atau mengembangkan mahar yang pernah diterima oleh suami. Yang ketiga, ada fasak, yaitu batal atau putusnya pernikahan karena cacat atau kerusakan pada akad. Nah, di sini ada hikmah pernikahan, yaitu pernikahan yang seakan mewujudkan hubungan suci antara laki-laki dan perempuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pernikahan meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, yaitu memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara yang suci dan halal. Yang kedua, memelihara kesucian dan kehormatan dari perbuatan zina. Yang ketiga, membentuk rumah tangga Islami yang sejahtera lahir dan batin. Yang keempat, mendidik anak-anak menjadi mulia dan memelihara nasab. Dan yang kelima, mengukur rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak. Ta'aruf artinya proses perkenalan antara calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Melalui proses ta'aruf, kedua calon mempelai dapat mengenal satu dengan yang lain. Ta'aruf merupakan tahap awal dari pernikahan. Khitbah, apabila dalam proses ta'aruf, calon mempelai merasa cocok satu dengan yang lain, serta yang untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan. 2. Khitbah, apabila dalam proses ta'aruf, calon mempelai merasa cocok satu dengan yang lain, serta yakin untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan, maka selanjutnya adalah khitbah atau pinang atau lamaran. Khitbah artinya permintaan seseorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri dengan cara umum yang berlaku di masyarakat. Perempuan yang dipinang: 1. Tidak terkait oleh akad perkawinan. 2. Tidak berada dalam masa iddah, talak, raji. 3. Bukan pinangan orang lain. Cara mengajukan pinangan: 1. Pinangan kepada gadis atau perempuan yang sudah habis masa iddahnya boleh dilakukan secara terang-terangan. 2. Pinangan pada perempuan yang masih dalam iddah talak maupun iddah wafat suami hanya boleh dilakukan secara sendirian. 3. Akad. Proses khitbah dilanjutkan dengan pernikahan. Akad nikah merupakan ikatan seorang laki-laki dan perempuan di depan 2 orang saksi dengan sigit ijab kabul dan kabul. 4. Walimah. Walimah juga disebut dengan resepsi. Walimah digunakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Putusnya pernikahan. 1. Meninggal. Suatu pernikahan dapat putus disebabkan salah satu dari pihak meninggal dunia, baik dari pihak suami atau istri. 2. Perceraian. Selain karena sebab meninggal dunia, ikatan pernikahan dapat putus akibat perceraian. 1. Talak artinya memutuskan atau melepas atau meninggalkan. A. Ditinjau dari lafal. Talak sari, talak kiyah. B.
B. Ditinjau dari talil atau tanzis. 1. Talak munazah. 2. Talak mulakat. C. Ditinjau dari keadaan istri. Talak sun'i, talak bidai, dan talak sun'i. Kedua, akibat hukum talak. Talak mengakibatkan terputusnya hubungan suami istri dan hukum ikatan lainnya bagi mereka. Berikut adalah hukum talak. Yang pertama, akibat hukum talak raj'i. Talak raj'i mendatangkan akibat hukum. Yang kedua, hukum talak bain surga. Yang ketiga, hukum talak bain kubro. Talak merupakan salah satu jalan putusnya pernikahan yang merupakan hak suami. Berakhirnya pernikahan atas kehendak istri melalui huluk. Fasak adalah diartikan putusnya hubungan pernikahan melalui pengadilan karena tuntutan hak yang tidak terpenuhi setelah akad berlangsung. Sebab fasak yaitu ada 3. Yang pertama, fasak karena syarat-syarat yang disebabkan karena kemudaratan yang menimpa istri seperti nafkah atau mahar. Yang kedua, fasa karena hal yang jatuh setelah akad nikah, seperti bila salah seorang dari suami istri keluar dari agama Islam dan tidak, maka akadnya batal. 3. Sebab lain yang menyebabkan terjadinya fasad seperti berikut. Yang pertama, memiliki penyakit akut seperti epilepsi, penyakit kulit, dan penyakit lainnya. Yang kedua, suami tidak diketahui keberadaan selama 4 tahun. Dan yang ketiga, pernikahan dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Akibat hukum fasa. Putusnya pernikahan suami istri karena fasa berbeda dari akibat talak. Fasa pada dasarnya dilakukan oleh hakim atas permintaan suami istri. Berikut akibat yang ditimbulkan terjadinya fasa. Hubungan suami istri yang berakhir saat itu juga, sehingga tidak ada rujukan. 2. Tidak mengurangi bilangan talak. Artinya hak suami mentalak istri maksimal 3 kali. Terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.